Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai misteri kebangkitan Kristus. Kita kembali membaca dari surat 1 Korintus, pasal 15, ayat 20 sampai dengan 34. Mari kita membaca bersama dan mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita baca. Berbahagia kita yang menyimpannya di dalam hati, menghayatinya dan mengerti sedalam-dalamnya, agar kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, misteri kebangkitan Kristus dijawab oleh Alkitab bahwa memang benar Kristus telah dibangkitkan. Bapa membangkitkan, Roh Kudus membangkitkan, dan Anak bangkit. Saat yang sama juga, pada momen yang sama, Kristus bangkit dari kematian. Kebangkitannya merupakan kebangkitan yang sulung, artinya yang pertama sekali. Nantinya, setiap orang pada waktu kedatangan Kristus kembali, semuanya mengalami kebangkitan. Tetapi sebelum Kristus datang kembali, tidak ada satupun yang mengalami kebangkitan. Hanya Yesus yang sulung. Yang sulung ini hanya dia sepanjang sejarah ini. Sekali lagi, saya mengingatkan dan memberikan penekanan perbedaan antara dihidupkan kembali dan kebangkitan Yesus. Yang dihidupkan kembali, kembali mengalami kematian, meninggal dunia kembali. Sedangkan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Tubuh mulia sudah dikenakan. Padahal konteksnya dalam sejarah ini. Dan hanya dialah satu-satunya yang bangkit dalam konteks sejarah kita ini. Nantinya dengan prinsip kebangkitan itulah kita orang percaya dan semua ciptaannya manusia akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk menerima tubuh mulia seperti Kristus
mengenakan tubuh mulia itu, dan kita menikmati langit dan bumi yang baru, tinggal bersama di dalam pemerintahan Allah yang kekal dan sempurna. Berbeda dengan mereka yang tidak percaya dan telah ditetapkan sebagai yang binasa, akan mengalami penghukuman kekal setelah dibangkitkan menerima hukuman itu dengan mengenakan tubuh binasa. Jadi, kebangkitan merupakan keniscayaan bagi manusia. Ini hal yang berkaitan dengan penciptaan ulang. Kita harus menyadari bahwa seluruh semesta alam ini diciptakan Tuhan. Semua manusia punya tubuh dan roh, dan kematian membuat tubuh menjadi berpisah dengan roh, tubuh kembali ke debu tanah, dan kelak mengalami kebangkitan. Ada tubuh yang baru, bersifat kekal, tidak lagi menjadi debu tanah, dan sekarang kita tahu bahwa tubuh yang mulia itu sifatnya kekal. Jasmani bersifat kekal. Dan itu menjadi hal yang penting dalam prinsip kebangkitan Yesus Kristus. Tubuh fisik yang secara kasat mata kita bisa tahu, kita bisa lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan, sifatnya kekal. Berarti baik dan mulia. Tubuh itulah yang nantinya kita kenakan. Namun, dalam kebangkitan Yesus yang merupakan fakta historis dan fakta iman, merupakan satu-satunya dalam sejarah kita yang sulung. Di dalam konteks apa dan situasi bagaimana kita itu mengalami kebangkitan seperti Yesus yang mengenakan tubuh mulia. Kita pun akan mengalami kebangkitan dan mengenakan tubuh mulia. Tentu tidak tubuh yang kita kenakan sekarang. Tentu berbeda dengan Yesus. Tubuh yang kita kenakan sekarang kembali ke debu tanah. Tubuh yang Yesus kenakan langsung menjadi tubuh mulia. Setelah ia menerima penghukuman, menanggung segala murka Allah karena keberdosaan kita, mengalami kematian, dan tubuh mulia dinyatakan. Kita bersama dengan kematiannya, bersama dengan kebangkitannya, nanti kita menerima kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dalam kondisi dan situasi seperti apa, prinsip seperti apa, sehingga kita yang percaya itu juga menerima dan mengalami kebangkitan seperti Yesus, yaitu di dalam persekutuan, kesatuan dengan kebangkitan Kristus. Ada prinsip perwakilan, di mana kita tahu kita berdosa karena Adam berdosa. Adam mewakili kita, karena kita ada di dalam Adam. Di dalam Adam seluruh umat manusia ada. Adam berdosa, maka seluruh umat manusia bernatur dosa, mengalami penghukuman dan kematian. Dan di dalam kesatuan dengan Kristus, Kristus sudah mati dan bangkit, dan kebangkitan Kristus itu membuat kita dapat mengalami hidup yang baru. Ini yang disebut satu persekutuan, union with Christ. Suatu kesatuan karena keberadaan Kristus. Kita memang menerima kebangkitan, tetapi kebangkitan kita karena ada di dalam kebangkitan Kristus, maka kita menerima tubuh mulia nantinya. Dengan persekutuan kita dengan Kristus, bukan hanya sekedar fellowship atau suatu intimasi, tetapi kesatuan, kelekatan yang mana kita adalah milik kepunyaannya. Dengan demikian, kelak kita menyadari keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang mengalami kebangkitan. Dan mengapa kita meyakini dan menyadari itu? Karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi langkah pengertiannya? Supaya kita menyadari bahwa kesatuan dengan Kristus menjadi kesatuan yang benar-benar kita mengerti. Kalau Kristus yang sulung dan kita milik kepunyaannya, maka pada waktu kedatangannya kita menikmati hidup yang baru, hidup yang kekal, ciptaan yang baru, dan kita tidak lagi hidup dalam kebinasaan. Dan pada momen nanti kedatangan Kristus, kebangkitannya itu bersifat eskatologis, bersifat masa depan. Jadi kebangkitan Yesus pada historisitas kita yang ada dalam kesejarahan manusia saat ini, kebangkitannya itu bukan berhenti pada titik historisitas kita, tapi bersifat eskatologis dan kekal.
Artinya nantinya di masa yang akan datang, dalam konteks kehidupan ciptaan manusia, kita akan mengalami kebangkitan dan bersifat kekal, di mana Kristus yang akan datang kembali itu akan menyatakan kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya, di mana ia diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan menaklukkan seluruh semesta alam, seluruh karya ciptaannya, di bawah kakinya, sampai semua musuhnya, orang-orang yang jahat, yang menghina, melecehkan, merendahkan dia dalam sejarah ini, dan sejarah yang akan datang, dia taklukkan seluruhnya, karena dia memang diperkenan dan ditetapkan menaklukkan semuanya, dan dia takluk kepada otoritas Allah Bapa. Dalam urutan itu, kita tahu ada Bapa, ada Kristus, ada kita yang ditaklukkan, dan ada orang-orang dunia, orang-orang jahat yang ditaklukkan. Sehingga kita melihat, memandang bahwa kebangkitan Yesus itu bersifat eskatologis, kekal, dan sekaligus bersifat penghakiman dan penghukuman, dan sekaligus bersifat pemuliaan dan pembinasaan. Bagi kita yang percaya, kebangkitan Yesus membawa kita pengharapan untuk kekekalan dan kita menikmati pemuliaan. Bagi mereka yang tidak percaya, kebangkitan Yesus itu memberikan pembuktian, penghukuman, dan akhirnya mereka ditaklukkan, dihukum untuk selamanya. Karena itulah kita diingatkan Rasul Paulus untuk benar-benar menyadari bahwa maut tidak berkuasa lagi atas kita sejak kita ada di dalam kebangkitan Kristus. Dan kita tidak perlu ragu dengan suatu pernyataan-pernyataan asing yang menolak kebangkitan Kristus. Kita bersyukur bahwa memang Kristus Tuhan kita bangkit dan memberi kemenangan. Kita tidak berhenti pada kematian. Kita tidak berhenti pada kebangkitan yang sifatnya historis pada momen 2000 tahun yang lalu. Tapi kita melanjutkannya, kebangkitan secara eskatologis di masa yang akan datang. Kalau demikian, maka semua kesulitan, penderitaan, atau apapun yang akan kita hadapi sepanjang sejarah ini tidak dapat menggantikan apa yang Tuhan sediakan di masa akan datang. Karena kesulitan ini akan berlalu dan kemuliaan akan tersedia. Pandanglah pada Kristus bukan hanya kematian dan kebangkitan saat dalam sejarah, tapi kehidupan kemuliaannya yang ada di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Karena itu, marilah kita tidak seperti orang dunia. Ah, sudahlah, hari ini makan, minum, kita bebas berpoya-poya, melakukan hal-hal yang buruk, toh kita akan mati. Tidak demikian. Atau kita berpoya-poya, toh kita akan mati dan mengalami kebangkitan. Tidak juga demikian. Justru semakin kita sadar bahwa kita itu tidak berhenti pada kematian dan kebangkitan historis, tetapi kematian dan kebangkitan yang bersifat eskatologis, di mana nantinya kita tidak mengalami kematian lagi, karena kematian itu sudah dikalahkan dan sudah disingkirkan, dan kita tidak mengalami kebangkitan historis saja, tapi kebangkitan pada kekekalan, pada waktu hidup kita diberikan hidup yang baru di langit dan bumi yang baru. Dengan kata lain, dalam kondisi progresif pemahaman kita akan kebangkitan Kristus itu, kita menjaga diri dengan moralitas yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita meninggalkan pergaulan yang buruk dan meningkatkan kebiasaan yang baik. Kita berupaya untuk mematikan dosa dan berjuang untuk mengenal Allah. Karena ada di sekitar kita, kata Rasul Paulus, orang-orang yang terus bertekun berbuat buruk, berbuat dosa, dan tidak mau mengenal Allah. Kiranya dengan misteri kematian dan kebangkitan Kristus, terlebih ketika kita berada dalam persekutuan dengan Kristus, kita menikmati pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan yang benar-benar pasti dapat kita nikmati. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian dan memberikan kita dorongan untuk menjadi pelaku firman. Makin hari, makin hidup benar, kudus, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Amin.